Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan dan rahmat Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kita. Biarlah hidup kita ini selalu merindukan hadirat Tuhan. Selalu merindukan kuasa Tuhan. Selalu merindukan kasih-Nya yang melimpah. Oleh sebab itu kita akan nyanyikan pujian ini. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap Tuhan untuk rindu selalu hadirat-Mu. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan
kami ada surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus atas pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hari. Hingga pada saat hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk melakukan ibadah, bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kuduskan, sucikan 100. tubuh jiwa roh kami ini 121. dengan kuasa darah Yesus, darah Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa, haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Biar Kau urapi hamba-Mu yang memimpin pujian, pemain musik, oh Tuhan, jamah dengan kuasa darah Yesus Kristus. Biarlah pujian dinaikkan dengan ucapan syukur dari hati kami sepenuhnya Tuhan. Urapi dengan kuasa darah Yesus. Demikian pula Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar Kau pimpin sertai dengan kuasa darah Yesus. Urapi lidah mulutnya Tuhan. Hingga firman yang disampaikan membawa berkat bagi kami semua. Jemaat umat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami akan pulang Tuhan. Biarlah Tuhan lindungi sertai kami umat jemaat-Mu Tuhan. Membawa sukacita damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mendapat berkat-berkat yang melimpah. Tuhan terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat menjaga kami di depan, di belakang, samping kiri, samping kanan, atas bawah ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus berbicara, Roh Kudus bekerja atas ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa Tuhan menjaga langkah-langkah hidup kita. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan menyertai kita dan Tuhan menolong kita. Tiap langkahku, haleluya.
kita akan bisa menghadapi apa yang terjadi di depan. Karena Tuhan berkuasa atas hidup kita, amin. Kita bangkit berdiri, katakan kepada yang lain, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Haleluya. Amin. Dia yang berkuasa. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Kita sambut Dia. Dialah Raja segala raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Oleh sebab itu jangan kita merasa lemah, tapi tetap percaya Dialah yang akan berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Tiada terukur besar kuasa-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa, kasih-Nya melimpah-limpah dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Panjang
terbatas. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kasihnya sungguh luar biasa. Patut kita bersyukur, patut kita menghargai, patut kita menghormati Dia. Dialah kasihnya yang tidak pernah terbatas. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta dengan kasih Tuhan, Ibu Diana boleh berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Dan nanti Pak Bagus ingin bersaksi, saya persilakan untuk maju ke depan. Tiada terukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan luar biasa. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya berlebih tiada. Jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku lalui. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ada kekuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Puji nama Tuhan. Salam. Puji Tuhan, kita pada saat pagi hari ini mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan selama seminggu ya. Saya akan bersaksi, saya tak henti-hentinya bersaksi ya. Bagaimana Tuhan sudah menolong kami tahun 2022. Saya sudah saksikan di pembukaan tahun, namun kesaksian ini berlanjut ya, continue ya, to be continue. Jadi kesaksian kemarin terkait dengan kesaksian di tahun ini ya, di mana kami sekeluarga sudah mendapatkan berkat. Berkat itu bukan materi aja ya, berkat kesehatan. Tuhan memberikan kami perlindungan dan penjagaan. Hingga 1 tahun sudah berlalu, 1 tahun pula kami alami lewati beberapa hal-hal yang mungkin di luar akal kita ya, akal kami. Namun Tuhan memelihara kami sampai hari ini. Tapi ada PR ya. Bukan Tuhan ada PR ya. Kami ada PR, terutama saya, mata saya belum selesai ya. Jadi saya mohon doanya, kalau tidak melalui BPJS ya nanti Tuhan beri berkat, mungkin saya operasi di Jakarta ya. Karena di BPJS ini menunda-nunda terus, kalau tidak tensi naik, gula naik. Terus akhirnya sampai saya bosan, diteleponi sama dokternya. Saya berdoa sama istri saya supaya saya bisa selesai mata saya. Mungkin cari Tuhan yang terbaik. Mohon doanya dari jemaat sidang jemaat sini, hamba kami, Pak Gembala kami, Ibu Gembala kami, supaya mata saya ini bisa melihat kembali. Kata istri saya, misi visi operasi mata untuk bisa baca firman.
Saya digituin selama ini saya ikut berdoa, enggak baca firman saudara-saudara, karena enggak lihat. Jadi saya dengar Sira, Agung baca firman istri saya lewat gitu ya. Saya gitu Pak, ini operasi mata harus baca firman dulu gitu. Nah itu jadi itu pergumulan kami karena banyak cerita habis operasi buta. Nah saya nggak mau seperti itu ya. Tapi Tuhan lebih punya rencana yang indah. Kemudian yang kedua, saya mohon doanya dari Pak Gembala, Bu Gembala dan jemaat semua di sini. Mungkin di tahun ini, kemungkinan ya di tahun ini saya tidak tahu Tuhan izinkan saya harus sangat sibuk ya. Karena pelaksanaan pembebasan di tahun ini, pembebasan lahan ya. Di Jembrane, mungkin banyak saya di Jembrane, banyak di Denpasar, banyak di Jakarta ya, jarang di Singaraja nantinya. Ya, jadi saya mohon doanya terutama kekuatan, kesehatan dan perlindungan. Ya, dijauhkan dari godaan-godaan setan ya. Jadi saya mohon doanya supaya semua berjalan dengan baik. Karena urusan di Jembrane, urusan tanah itu sangat signifikan. Tadi saya ceritakan sama Bapak Gembala, sama Pak Dan ya, belum apa-apa udah mau banjir darah ya. Karena komisi ya, jadi saya mohon pimpinan penyertaan Tuhan untuk lebih bijaksana dan terjun langsung di lingkungan mereka ya. Jadi biar Tuhan, malaikat Tuhan menjaga saya dan tim saya ya. Saya mohon doanya, ini sangat amat serius. Kalau dibilang santai ya santai, dibilang serius gini ya. Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya, kita nggak tahu ya. Ya, mungkin di mata di depan kita, wah untungnya triliunan ya. Untungnya ratusan miliar. Untungnya 1 juta. Nah, itu belum tahu kita akan terjadi hari esok. Makanya kita saling mendoakan ya, saling mendoakan pekerjaan kecil, pekerjaan besar, luar biasa, biasa saja kita doakan semua. Ya biar jemaat sini diberkati, semua diberkati, misi-misi Pak Gembala, melanjutkan panti asuhan diberkati, misinya Pak Dan diberkati, misi kita diberkati, semua diberkati ya. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya tidak tahu ya, saya belum pernah ngomong memuliakan nama Tuhan juga, tidak pernah saya. Ya. Tapi saya bekerja dulu ya, hasilnya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu saja. Jadi saya mohon dukungan doa dan semangatnya kaum muda di sini. Terima kasih Pak Victor sudah membimbing kaum muda dan semua jemaat yang mendukung pelayan di sini. Jadi saya sebagai penasihat, kalau tidak salah ya, penasihat yayasan, posisi saya di penasihat yayasan, sekaligus saya menyampaikan bahwa yayasan ini untuk kita semua ya. Untuk melindungi kegiatan kita, biar semua lancar, melayani lancar, pelayanan lancar, semua keuangan lancar ya Bu ya, Pak ya. Jadi semua lancar, dilancarkan oleh Tuhan, berkat mengalir ya. Ya kita pelayanan perlu berkat, perlu uang untuk melayani ya. Jadi tidak jauh daripada itu. Namun biarlah Tuhan semua mengatur segalanya. Ucapkan terima kasih kepada semua jemaat di sini mendukung yayasan kami. Yayasan berkembang walaupun kita tidak pernah kumpul, kita selalu berpisah jauh-jauh nggak apa-apa. Yang penting hati kita bersatu ya. Puji nama Tuhan, biarlah Tuhan akan mengirim orang-orang yang sungguh-sungguh di sini ya. Tuhan pasti mengirim jemaat yang sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya. Ya, orang cari orang yang sungguh-sungguh susah. Ya, tersisa kami-kami saja. Tapi saya yakin, kami percaya Tuhan akan mendatangkan orang yang sungguh-sungguh di tempat ini untuk melayani Tuhan. Demikian kesaksian saya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia yang memanggil, Dia yang memberkati, Dia yang mencukupkan, Dia yang akan menolong kita sampai tuntas. Haleluya, kasih-Nya tidak pernah terbatas. Dia yang berfirman, Dia akan menggenapi. Kita akan siapkan hati kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Karena Dia yang berfirman, Dia akan menggenapi. Dia akan melengkapi kehidupan kita.
yang masih penuh dengan keterbatasan ini. Kasih-Nya sungguh luar biasa. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagimu, dan Engkau menggenapi janjimu, bahwa orang yang bersandar pada Tuhan, mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan sepanjang hari, dan kami akan mendengarkan firman-Mu setelah kami sudah memuji dan memuliakan-Mu. Mampukan hamba-Mu yang hina ini untuk dapat berdiri oleh kekuatan, oleh hikmat daripada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Berikan kami telinga seorang murid yang taat dengar-dengaran kepada firman-Mu. Karena Engkau Allah yang berjanji, menggenapi janji-janji-Mu, dan janji-Mu tidak pernah tidak digenapi. Itu sebabnya berikan kami ketaatan, berikan kami Tuhan hati yang lembut untuk dapat dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Salam. Kita mengucap syukur di hari ini, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ini berkat anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan yang sudah semakin menuju kepada kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat ini, maka kita orang percaya harus memiliki hidup yang sungguh-sungguh, hidup di dalam Tuhan, memiliki cara hidup, memiliki pola hidup yang benar, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Supaya pada saat Dia datang kembali, kita tidak ada yang ketinggalan. Menjelang atau menuju kepada kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, maka hidup kita ini harus hidup dalam Tuhan, memiliki cara hidup yang benar. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 48. Matius pasal yang 5 ayat 48 berkata bahwa karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Memang itu suatu kemustahilan, tetapi Tuhan Yesus berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Dia inginkan supaya semua orang diselamat. Itu pada semulanya Allah menciptakan manusia dalam keberadaan demikian. Sejak semula Allah menghendaki hidup kita hidup dalam kesempurnaan. Sejak semula Allah menghendaki hidup kita di dalam kehidupan yang seperti itu. Oleh karena itu Allah melarang manusia memakan buah yang terlarang, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Namun karena pencobaan iblis datang membuat manusia terjatuh di dalam dosa. Dan saudara dikasihi Tuhan, itu sebabnya saudara, kita harus menyadari bahwa orang sombong adalah orang yang memandang dirinya lebih daripada yang sebenarnya. Dan Allah menentang orang yang sombong. Orang yang sombong tidak mudah untuk bertobat. Karena orang sombong, saudara, tidak sadar akan kelemahannya. Orang sombong tidak sadar akan kesalahannya. Bahwa dirinya itu, saudara, tidak lebih daripada tanah liat. Karena Allah menciptakan manusia itu hanya dari tanah liat. Kalau manusia menjadi sombong, manusia tidak akan menyadari bahwa dia hanyalah segumpal tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Nebukadnezar contohnya adalah sebuah contoh yang menjadi peringatan akan kita, bahwa dia mengklaim bahwa Babel yang besar itu dibangun oleh kekuatan dan kuasanya. Timbullah satu kesombongan diri yang begitu luar biasa. Ucapan kesombongan daripada
daripada Nebukadnezar ini saudara mendatangkan kutuk bagi dirinya. Akhirnya selama 7 tahun Nebukadnezar ini saudara, dia hidup seperti kambing. Ada manusia yang berjalan seperti kambing dan memakan rumput dari mulutnya. Nah, seperti itu Nebukadnezar contohnya. Allah menghukum dia karena ada kesombongan. Saudara, dan ini peringatan bagi kita bahwa Allah mengendaki supaya kita memiliki kerendahan hati. Supaya kita menyadari bahwa kehidupan kita semua ini, semua karena anugerah Allah. Beda dengan saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 7 sampai ayat 18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, ini berbeda saudara. Sikap Nebukadnezar yang sombong, sikap Nebukadnezar yang meninggikan dirinya. Tetapi saudara, kita melihat dalam Lukas pasal 15 ayat 17 sampai ayat 18, dia menyadari dirinya. Dia menyadari keadaannya. Nah, kita harus seperti ini. Kita harus tahu diri. Kita harus menyadari bahwa kita ini hanyalah debu tanah. Bahwa kita ini hanyalah karena kemurahan Tuhan kita bisa hidup. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan, dan aku bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Di sini saudara, ada suatu kerendahan hati. Saudara, Kristus adalah Allah, Tuhan kita yang sempurna. Dan dia adalah juga manusia yang sempurna. Karena kesempurnaannya ini saudara, Kristus memberikan jaminan kepastian bahwa Dia akan menyempurnakan iman kita apabila kita mau sungguh-sungguh bertobat dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, yang berikut adalah kita harus rela dibentuk oleh Tuhan. Kita harus rela dikoreksi oleh Tuhan supaya kehidupan kita semakin terbentuk. Karena Allah dalam firman Tuhan tadi berkata, Allah menghendaki supaya kita sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Maka saudara, yang pertama adalah kita harus menyerahkan diri kepada Kristus. Kristus yang akan membentuk kita, Kristus yang akan mengoreksi kehidupan kita, sehingga hari ke hari, setiap waktu kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita diciptakan Allah memang dari tanah liat, dari dasar, saudara, dari dasarnya sesungguhnya kita tidak memiliki sesuatu yang kuat dan istimewa. Saudara, itu sebabnya Allah mengajak kita, Tuhan memerintahkan setiap orang Kristen supaya bertobat dari dosanya dan memberikan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Kita melihat dalam Yeremia pasal 18 di sana. Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk datang memperhatikan bagaimana orang membentuk bejana keramik, membentuk bejana tanah liat, sehingga kita melihat di sana terbentuknya suatu bejana yang dibentuk menjadi sempurna. Demikian Allah sedang membentuk kita menjadi sempurna seperti Dia, karakter yang seperti Dia, pemikiran yang seperti Dia, kelakuan yang seperti Dia, kudus seperti Dia. Bukan dalam kemahakuasaannya seperti Dia, tapi dalam hal sifat dan karakternya, kita semakin hari kita dibentuk menjadi orang-orang percaya yang semakin serupa dengan Kristus. Dalam gambarannya serupa dengan Kristus adalah gambaran yang serupa dengan karakter dan sifatnya yang kudus, yang taat dan penuh dengan kerendahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini, marilah kita semakin dibentuk, diproses oleh Tuhan, supaya kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Kita bacakan dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Roma 8
ayat 28 sampai ayat 30. Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar. Untuk menjadi serupa dengan apa? Gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Kita dipanggil, ditentukan oleh Tuhan untuk disempurnakan, untuk diproses menjadi serupa dengan Dia. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Yang pertama, saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat untuk menuju kepada kesempurnaan ini, maka marilah kita semakin hari semakin diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Amin. Sehingga kita semakin hari kita semakin sempurna dengan Kristus, semakin dibentuk menjadi sama dengan Kristus, menjadi sama dengan pribadi Kristus. Waktu pribadi Kristus dihina, apa dia balas? Dengan hina? Tidak, dia balas dengan mengampuni. Jadi kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, berarti kita menjadi serupa dengan perbuatannya. Yang penuh kemah lembutan, penuh penguasaan diri, penuh pengampunan. Itu yang pertama. Kita harus dibentuk menjadi serupa dengan Kristus, di mana hari-hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Dan yang berikut adalah, saudara, marilah kita hidup menurut firman Tuhan. Marilah kita hidup menurut ajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 105 menuliskan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah tidak ada yang salah. Firman Allah itu begitu sempurna, begitu luar biasa rancangan Allah dalam kehidupan kita, yang membentuk kita, yang memproses kita melalui firman Allah. Maka firman Tuhan itu, saudara, harus membentuk kita. Firman Tuhan itu yang kedua adalah kita harus hidup menurut jalan firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan dan mentaatinya. Saudara, dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, Allah memiliki rencana yang terindah bagi saudara. Allah memiliki planning bagi hidup saudara adalah kehidupan yang dibentuk oleh Tuhan menjadi kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itu sebabnya kita harus mengikuti firman Tuhan. Kita harus hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan membawa kita kepada air yang tenang. Firman Tuhan ini akan membawa kita kepada keberhasilan. Akan membawa kita pada hidup yang penuh dengan kemenangan. Maka saudara, kalau kita hidup dalam tuntunan firman Tuhan ini, pasti firman Tuhan berkata, kita akan berhasil. Apa yang dikerjakan oleh tangan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara hidup benar-benar sungguh-sungguh di dalam tuntunan firman Allah. Saudara, selama 40 tahun lamanya Allah membawa bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang belantara. Kenapa demikian? Karena bangsa ini berjalan bukan dalam ketidaktaatan kepada firman-Nya. Mereka masih menggerutu, mereka masih mengomel, mereka masih bersungut-sungut. Maka saudara dikasihi Tuhan 40 tahun lamanya untuk menggenapi seluruh firman Tuhan tentang Allah akan memberkati menjadikan bangsa yang besar. Maka bangsa ini tetap masuk di tanah Kanaan untuk menggenapi firman-Nya itu sendiri.
Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, yang menyebabkan mereka begitu lama adalah karena mereka tidak hidup dalam tuntunan firman Allah. Mereka masih suka bersungut-sungut, mereka masih suka mengomel, mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan yang berikut adalah saudara, untuk membawa kita kepada kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat ini. Yang kedua adalah tadi kita harus berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Yang ketiga adalah saudara, kehidupan kita ini tidak boleh sampai terikat kepada apa yang bersifat kebendaan. Hati kita tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Salah satu penghalang terbesar kita orang Kristen adalah keterikatan kita dengan duniawi ini. Keterikatan kita dengan kekayaan. Begitu terikatnya orang dengan kekayaan ini, maka orang bisa melupakan Tuhan. Orang bisa meninggalkan Tuhan. Orang bisa menjauhkan diri dari Tuhan. Karena hatinya begitu melekat dengan kekayaan. Karena hatinya begitu melekat dengan kebendaan. Boleh, Allah tidak melarang saudara bekerja keras untuk mencari kekayaan, untuk mencari harta benda. Allah tidak pernah melarang hal itu. Tetapi ingatlah saudara, janganlah hati kita itu terikat olehnya. Karena hati kita ini milik Tuhan. Allah berfirman, hendaklah engkau mengasihi Allah dengan sepenuh hatimu, segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi Allah mau supaya hati kita ini benar-benar terikat kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, penghalang terbesar orang percaya sehingga saudara tidak mencapai kepada kesempurnaan yang Allah inginkan. Seperti firman Tuhan yang pertama kita bacakan tadi adalah hati kita ini masih terikat kepada hal-hal duniawi. Sehingga membuat kita lupa berdoa. Membuat kita lupa beribadah. Membuat kita juga ada begitu banyak yang meninggalkan Tuhan. Saudara, ketika saudara datang seorang muda kepada Tuhan Yesus, orang kaya, orang muda yang kaya raya. Ia bertanya dengan cara untuk bagaimana memperoleh hidup kekal. Yesus berkata, ia telah melakukan segala sesuatu, memang dia taat. Memang dia sudah melakukan segala sesuatu. Tetapi dalam melakukan segala sesuatu ini, ada satu hal dalam dirinya yang kurang, hatinya.